semoga dipermudahkan ya segala urusannya. Oke. Pada pelajaran kali ini di sini saya akan menjelaskan analisis vektor posisi dan kecepatan. Yang dimaksud materi itu lingkupnya kayak perhitungan itu rumus-rumusan. Jadi saya harap kalian ya amati saja dengan baik karena ya tahulah rumus kalian gimana kan gampang masuk dulu. Baik. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, diharapkan bekerja keras, sopan santun, bertanggung jawab dan disiplin dalam deskripsikan karakteristik benda yang bergerak dengan lintasan gerak parabola berdasarkan sumber belajar. Lalu yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan tujuan gerak parabola serta mengkombinasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Contohnya yang kedua. Oke, terus selanjutnya mau mengingat lagi ya pada pertemuan kemarin perihal karakteristik gerak parabola. Coba di sini ya, dari kalian ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu gerak parabola? Ada yang bisa menjelaskan? Maka acungkan tangannya. Masuk lagi di anak-anak. Ada yang tahu? Oke, saudara ya. Gerak parabola itu gerak suatu benda pada dua suhu, pada suhu X dan suhu Y. Jadi ada masanya si benda tersebut itu bergerak dulu ke atas, kemudian kembali lagi ke posisi awal. Oke, itu salah satunya. Oke, saudara Patut mau jelaskan? Kalau gerak parabola yang saya tahu gerakan yang arahnya kayak beringkar gitu ya. Jawaban Anda minta sama Fatul yang benar ya, sangat akurat. Tepuk tangan dulu dong para. Jadi saya jelaskan ya. Jadi gerak parabola itu yang kata Fatul benar. Kereta cepat di atasnya gitu, lurus terus dengan kecepatan yang besar. Untuk yang di LPP kehidupan sehari-hari kayak kendaraan transportasi ketika jalan gitu, mobilnya itu kayak mau menyusul kendaraan lain sama pengen berhenti gitu, itu disebut dengan percepatan konstan.
Percepatan kelas 1 adalah perubahan kecepatan. Nah, di sini juga ada ini gerak parabola juga dikenal dengan gerak lurus. Yang disebutkan Fatur tadi teh gerak lurus. Kenapa sih kepintas gerak lurus? Karena arahnya dia arahnya seperti Gerak lurus. ketika peluru di Oh ya, benar. Jenis gerakannya ini ya hampir sama kayak gerak lurus ketika ditembakkan. Kalau kan gerak lurus, ketika ditembakkan seperti itu. Ya, kalau ada kecepatan awal, terus terdapat gesekan udara, terus ujungnya apa ada tarik bumi, jadinya jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya ada besaran fisis. Ada besaran fisis gerak parabola. Bisa dilihat pada gambar ada sudut ada pada titik A, pada titik B, ada pada titik C, pada titik D, dan pada titik E. Masing-masing sini ada penjelasannya masing-masing. Di sini ada keterangannya gitu. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda memiliki kecepatan awal disebut dengan v kosong. Lalu pada titik B dan D ini kondisi kecepatan benda pada waktu tertentu. Lalu pada titik E di akhir berada di akhir lintasan memiliki besar kecepatan sama dengan besar kecepatan awal pada v atau disebut v kosong benda. Lalu pada titik C puncaknya ya, pada titik ini kecepatan vertikal benda disebut v sama dengan kosong dan kecepatan benda vx sama dengan v kosong x. Lalu di sini juga ada keterangan rumusnya. Terus kalian ini enggak awam nggak sama yang kayak gini? Sebenarnya sini. Yang dimaksud ini namanya apa ya? Ya benar. Dengan keterangan itu sudut antara garis horizontal dengan arah gerak atau disebut biasanya di yang relasi. Lalu v kosong kecepatan awal atau m per sekon dan v kosong x kecepatan awal pada datar atau sumbu x. Sumbu x itu vertikal ya, atau disebut m per sekon. Lalu v kosong y kecepatan awal pada arah vertikal, sumbu y m per sekon, dan g percepatan gravitasi bumi kilometer m per sekon kuadrat. Nah, ini rumus-rumusnya mungkin semoga kalian dapat dimahami dan saya percaya juga pada anak-anak juga dan anak saya pada cerdas. Amin. Lihat saja pasti bakal paham. Komponen gerak parabola itu ada 3. Pertama ini salah satunya ada kecepatan awal yang dirumuskan menjadi v kosong x dan x sama dengan v kosong cos alpha. Kecepatan awal sana pada sin x, v kosong y sama dengan v kosong sin alpha pada kecepatan awal pada sin y. Komponen kecepatan salah satunya komponen kecepatan dirumuskan kecepatan benda setiap saat pada arah sin x. X sama dengan v kosong x sama dengan v kosong cos alpha. Kecepatan benda setiap saat pada arah sin y. Dirumuskan dari v sama dengan kosong sin alpha dikurangi oleh besarnya kecepatan bebas yang dapat dirumuskan v sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Terakhir adalah komponen gerak parabola. Yaitu adalah komponen sisi benda dirumuskan x sama dengan sin kosong cos alpha dikali t. Lalu silakan sisi benda sini v kosong y dikali t dikurang 1/2 gt kuadrat dan y sama dengan v kosong sin alpha dikali t dikurang 1/2 gt kuadrat. Oke, ini pembelajaran pematerian ini sudah cukup sampai sini. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah tes kalian, bukan post test tapi melakukan secara kelompok. Ada yang tahu maksudnya? Mengerjakan KPD. Oke. Maka untuk pada anak-anak kita dibagi kelompok 2 kelompok saja.
di kelompok pertama di kanan saya dan di kelompok kedua di kiri saya. Maka kepada anak-anak di scan saja KPD-nya. Kalau dia bisa, nggak apa-apa, di sini ada saya KPD-nya. Itu terkadang scan itu rada gagal ya, tapi coba dulu aja. Pakai apa? Kris, mana bisa? Krisnya? Pakai badal. Bisa ya? Bisa kalau tak? Bisa udah dulu dijangkau apa? Oh tidak dapat dijangkau. Oh mungkin memang karena wifi di sekolah lagi bermasalah kayaknya. Soalnya saya dengar di kelas mau ada pergantian wifi itu lebih besar gitu MS-nya. Alhamdulillah. Ini dibantu dulu ya. Ya, enggak pakai siapa.
Siapa yang lupa? Kita nilainya tuh kan kita buat pada setengah 12. Dan tadi jam 2 ya. Mampu nggak kalian? Mampu banget. Oke, mantap. Tunggu bapak sering dulu ya. Oke, kalau kalian cek soal-soalnya nanti jawabnya di rumah. Lalu si jawabannya itu kalian foto, terus dimasukkan pada kolom yang sudah saya buat di situ. Siapa? Baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Di sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ayo kemana anak-anak? Tidak mau, kita mau langsung pulang aja ini. Sudah sama bapak aja yang menyimpulkannya. Untuk kesimpulannya yaitu gerak parabola merupakan getaran yang timbul karena adanya perpaduan gerak lurus berubah beraturan BLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Ciri-cirinya antara lain yaitu membentuk lintasan melengkung atau setengah lingkaran. Gaya yang terjadi dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Gerak parabola juga terjadi akibat perpaduan kecepatan gerak pada sumbu X dan sumbu Y, di mana kedua kecepatan ini saling tegal lurus. Dan besaran fisikanya juga mempengaruhi gerak parabola, meliputi kecepatan, waktu, kecepatan gravitasi, sudut elevasi, dan kecepatan bawah. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau masih kurang jelas gitu untuk pembelajaran pada hari ini, dan mohon maaf juga ada kata yang kurang sopan. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.